pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah Raya saat pagi hari ini. Sebab oleh anugerahnya kita boleh ada dan kita boleh tetap memegang teguh iman pada Tuhan. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita. Sebab penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Penyertaan
Bersukacita pagi hari ini. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak. Bersama Tuhan yang layak.
Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Semua kuat? Berjauh semua. Masih ada yang lihat saya dengan tanda tanya. Semua sehat? Kuat? Oke, kita berdiri dulu semuanya ya. Kalau saya bilang semangat pagi, enggak, nanti sekarang ya, nanti supaya enggak bosan. Kan sudah diduplikasi Pak Sam gitu ya, dua kali. Jadi pagi, yes, ya, oke. Semangat pagi. Alah, pagi, yes. Itu lah pagi semangat. Nah itu sudah kemarin ya. Suaranya bisa lebih keras lagi. Ada yang masih ngantuk begini? Yang semalam pulang malam? Nah gitu ya. Semangat pagi. Paginya satu kali, yesnya 3 kali. Sekali lagi ya. Boleh lebih kencang dari ini. Semangat pagi. Sampai tumpuk kanan kiri. Ayo semangat. Depan belakang. Ayo semangat. Ngantuk gitu ya. Dan boleh keluar masuk gereja. Dudukkan dengan baik karena firman Tuhan itu berkuasa. Siapa yang suruh duduk? Belum selesai ya. Siapa yang suruh duduk ayo? Atau kok pengen duduk terus pengen rebahan gitu ya. Semangat pagi. Ya, ayo kembali Bapak Ibu ya. Baik, kita masih kerjanya pagi-pagi. Ya, hidup kita adalah anugerah Tuhan ya. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa sehat, kita bisa baik, kita masih bisa berjalan ke gereja memuji Tuhan dengan suara kita, itu berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu kemurahan Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tadi malam teman-teman ada yang boleh mendengar bahwa melihat Yesus di dalam setiap keadaan. Kita harus fokus, kita harus memandang kepada Tuhan yang besar. Pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan ke sebuah negara, gitu ya. Ke sebuah negara kita akan jalan-jalan ke Mesir. Tulah yang pertama, air kedua. Tulah yang kedua, kata. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar atau bara? Bara yang ke-6. Oh, bara yang ke-6. Bara 7, hujan es. 8, belalang. Ini bukan puisi kalau ya. 9, gelap gulita dan 10 kematian ala sulung. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan Ot and Moped. Ya, apa itu nanti kita akan lihat di akhirnya ya. Ot and Moped kita akan baca dulu Keluaran pasal 6. Kalau di handphone ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kalau di Alkitab Bapak Ibu ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal 6 dulu. Kita akan baca bersama-sama. Ot and Moped. Ini bukan nama orang, ini juga bukan nama tempat, tapi ini sebuah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Keluaran pasal 6 ayat 5 mulai yang di handphone, kalau di Alkitab ayat 4. Kita akan membaca bersama-sama ayat sampai ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, sebab itu kukatakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan ya. Kita akan tinggalkan dulu istilah ini, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana tulah itu diberikan kepada bangsa Mesir. Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini sesuatu yang luar biasa. Bagi para orang-orang, bagi orang-orang sezamannya atau bagi bangsa-bangsa sekitar pada waktu itu, ini merupakan sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil?
Karena bangsa yang dikatakanlah budak, bangsa yang diperbudak di negara adikuasa ini kok bisa keluar? Kok bisa dia bebas? Kok bisa dia tidak lagi diperbudak di tengah-tengah bangsa Mesir? Kok iso gitu ya? Kalau ada lagunya sekarang waktu itu iso itu kok kudu iso. Bangsa Israel kudu iso metu gitu ya. Kok bisa? Itu menjadi tanda tanya, itu menjadi sebuah misteri, itu menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa negara atau bangsa yang menjadi budak dari negara adikuasa ini kok bisa keluar? Minggu kemarin Pak Sam sudah menyampaikan tentang tanda darah itu. Ketika anak sulung ini mati, itulah yang ke-10, anak sulung mati, barang siapa rumahnya tidak ada tanda darah, anak sulungnya pasti mati. Dan itu nanti ditegaskan, kenapa sih kok Allah itu kok menginginkan anak sulung ini? Kenapa sih kok anak sulung ini menjadi miliknya Allah? Tapi kalau membaca nanti di dalam korban-korban, dombamu, lembumu yang sulung, yang terbaik, itu diserahkan, itu menjadi miliknya Allah. Nah, Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang merupakan misteri. Nah, kita akan melihat bangsa Mesir dulu. Kita akan lihat Mesir itu seperti apa. Mesir ini adalah sebuah bangsa yang menyembah banyak dewa, politeistik. Jadi ada banyak kuil, ada banyak dewa di sana yang disembah. Fir'aun itu juga disebut dewa karena dianggap dia merupakan anak Amon-Ra yang memerintah dengan hak-hak ilahi. Olehnya di Fir'aun ini, di mahkotanya itu ada lambang burung falcon sebagai simbol dewa Horus dan lambang sukunya. Biasanya dia dari suku mana? Sama dengan Israel ya, ada 12 suku. Nah, Mesir juga sama. Dia dari suku mana lah? Di dahinya biasanya itu dihiasi dengan lambang ular kobra yang menandakan kebijaksanaan dan kehidupan. Dia dianggap sebagai salah satu dewa yang bisa dipuja. Apapun yang menjadi keputusannya itu adalah keputusan yang ilahi. Apapun yang menjadi tindakannya itu segala sesuatu mencerminkan yang ilahi dari dewa-dewa tersebut. Nah, di Mesir itu ada 80 dewa Bapak Ibu, kurang lebihnya. Mumet nggak ya? Jadi kalau harus mempersembahkan korban, kamu mau mempersembahkan ke dewa mana? Gitu ya. Kalau pertaniannya terganggu, Pak, ini dewa yang mengatasi tanah ini pasti sedang marah ini, gitu ya. Kalau nanti terjadi sakit, wah dewa kesembuhannya ini lagi marah ini. Nah, di Mesir itu ada kurang lebih 80 dewa dan mereka mendewakan singa, lembu, serigala, anjing, kucing, burung ibis, burung falcon, burung-burungan ya, pokoknya aneka jenis burung. Ada kudanil, ada buaya, ada kobra, ada lumba-lumba, ada katak, ada ikan, macam-macam. Itu ada yang berbentuk manusia, dewa-dewanya itu yang cantik, yang ganteng gitu, tapi ada juga yang tubuhnya ini menyerupai hewan. Nah, ini yang terjadi di bangsa Mesir. Salah satunya adalah Dewa Sobek. Dewa Sobek ini adalah dewa jahat yang kepalanya menyerupai buaya. Olehnya, ketika Fir'aun memberikan perintah, bunuhlah anak-anak sulung dari bangsa Ibrani dan lemparkanlah ke sungai Nil, itu merupakan persembahan kepada Dewa Sobek ini. Itu merupakan persembahan kepada dewa-dewa itu. Nah, peristiwa, kita akan lihat satu persatu, tapi tidak semuanya. Peristiwa air menjadi darah itu setidaknya mempermalukan 10 dewa Mesir. Ada Kum, ada Sati, ada Hapi, Osiris, Hathor, Neit, Sobek, Apepi, Tauret, Nu. Neit itu adalah ibu dari dewa sungai Nil. Tapi pada saat yang sama, ahli-ahli sihir orang Mesir itu, ahli-ahli sihir di Mesir pun dapat mengubah air ini menjadi darah. Dan itu nggak 1 hari loh Bapak Ibu, 7 hari lamanya loh. Mereka mengorek-orek di sekitar sungai Nil pun, yang keluar bukan air, tapi yang keluar itu darah. Dan betapa amisnya itu pada waktu itu. Tapi sekali lagi perlindungan ada di tanah Goshen, di mana orang-orang Israel ada di sana, tidak terjadi apa yang disebut dengan tulah ini. Kemudian tulah yang kedua ada kata. Ini ahli Mesir pun masih bisa melakukannya. Kata itu dianggap sebuah hewan yang suci bagi mereka. Nah, menginjak kata sama dengan menghina Dewi Heket.
Dewi Heket ini berbadan dan berkepala katak. Katak adalah binatang keramat. Ketika membunuhnya itu bisa dihukum mati. Lah ketika tulah yang kedua, saat Harun memukulkan tongkatnya itu di sungai Nil, maka keluarlah katak itu dan itu menutupi tanah Mesir. Kalau menginjak dianggap membunuh dan itu hukumannya adalah mati. Karena kata ini merupakan simbol gizi katanya, gitu ya. Ada namanya Dewa Hapi. Dewa Hapi ini adalah dewa Mesir yang selalu memegang katak di tangannya sebagai simbol gizinya orang Mesir. Siapa yang suka suiki? Yang suka suiki gitu ya. Itu kalau membunuh itu apalagi makan katak di Mesir ini dihukum mati, gitu ya. Karena sudah dibunuh dimakan lagi, wah kejam gitu. Nah ini katak meliputi seluruh tanah Mesir. Gimana Bapak Ibu mau nginjak atau mau jalan pun kadang susah, sudah nempel di kepala, nempel di badan dan lain sebagainya. Dari rumah rakyat biasa, dari lapangan-lapangan sampai ke istana Firaun, kata-kata ini berkeriapan semuanya. Lanjut, bagi seorang imam Mesir, ketika dia dihinggapi nyamuk, itu tubuhnya sudah tidak suci lagi, dianggap najis, dan dia tidak boleh melakukan ritual di kuilnya. Dia harus diamankan, harus dianggap najis selama beberapa hari lamanya. Nah, tulah nyamuk ini mempermalukan dewa Geb dan Set. Geb itu dewa tanah, Set itu dewa pasir. Wah, saya jadi ngapalin ini ya. Dewa tanah dan dewa pasir. Karena apa, nyamuk ini terjadi ketika Harun ini menghentakkan tongkatnya di tanah. Jadi pasir dan tanah itu langsung menjadi nyamuk. Nah, ini mempermalukan dewa tanah dan pasir itu. Dan bagaimana banyaknya nyamuk ini, seberapa banyaknya nyamuk ini, ketika dia hinggap di tubuh imam-imam orang Mesir ini, mereka sudah dihinggapi satu nyamuk aja dianggap najis, apalagi seluruh tubuhnya dianggap, ya Bapak Ibu, kalau dihinggapi nyamuk gimana? Betul kan? Nah itu, tapi nggak seperti orang Mesir ya, nanti dihinggapi nyamuk, aku najis gitu, enggak ya, itu sudah lain konteksnya. Ini di konteks orang Mesir ini. Nah, kemudian barah dan sampar pada ternak. Barah dan sampar pada ternak ini mempermalukan dewa kesehatannya Mesir. Ada beberapa dewa kesehatan di sana. Ada dewa Serapis, itu dewa kesembuhan. Ada Tot, itu dewa medis. Dan ada Imhotep, itu dewa obat. Imhotep ini sebetulnya bukan dewa, dia manusia biasa, tapi dia punya intelijensia tentang obat-obatan. Olehnya setelah dia mati, dia diagungkan menjadi dewa. Nah, ketika sampar dan barah ini terjadi, itu dewa-dewa ini dianggap gak mampu. Oh ya, setelah katak nyamuk itu, ahli-ahli sihir Mesir tidak mampu melakukannya, tidak mampu meniru apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Nah, kembali lagi ke sini. Ketika sampar, ketika terjadi barah itu adalah penyakit kulit yang kemudian melepuh, bernanah, dan juga pokoknya sesuatu yang menjijikkan di kulit manusia. Kemudian sampar pada ternak, bagaimana ternak Mesir ini mati. Nah, kembali lagi ya, mereka mendewakan ternak-ternak tertentu, di antaranya nanti ada sapi, ada anjing, ada kucing, ada ini. Nah, Bapak Ibu ingat ketika Yusuf, saudara-saudaranya datang, ada satu peristiwa ketika makan bersama, orang Israel tidak makan bersama-sama dengan orang Mesir. Ya, dipisahkan. Nah, itu ternyata keluarganya Yusuf sendiri, orang Mesir sendiri. Karena apa? Karena yang dipotongkan hewan ini bagi orang Israel, kalau mereka tidak makan itu. Konon ceritanya orang Mesir ini pada waktu itu, saya tidak tahu sekarang ya geografisnya sekarang, tapi pada waktu itu mereka vegetarian. Memang benar, seorang yang menyembah kepada dewa pasti nggak akan makan dewa, terutama yang mereka mengkultuskan hewan-hewan ini nggak akan makan hewan, nggak akan makan binatang. Dia pasti vegetarian, veggie, karena itu dianggap ya ini tadi berdosa. Dia membunuh hewan itu dianggap berdosa. Mungkin nepuk nyamuk aja dianggap berdosa. Lalu kita enggak nepuk nyamuk, yuk bentol kan biasa badan ya. Harus dipateni, apalagi yang pakai raket itu enggak cuma nepuk, tak pakai raket, pakai obat nyamuk. Kembali lagi ke sini, sampar dan barah itu merupakan atau mempermalukan dewa kesehatan mereka yang menjaga atau yang melindungi kesehatan orang-orang Mesir pada waktu itu. Lanjut lagi, Hujan ini peristiwa yang jarang di Mesir karena mereka pada pasir ya.
geologisnya, geografisnya itu padang pasir, padang gurun. Hujan ini peristiwa yang jarang di Mesir, dan hujan es itu adalah fenomena yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Tiba-tiba es datang dari dari langit, dan itu seluruh negeri Mesir, seluruh tanah Mesir itu tidak dapat dihindarkan. Dan ketika hujan es ini terjadi, bagi orang Mesir, dewa yang berhubungan dengan alam ini tidak mampu menjaga keseimbangan alam, nggak mampu mengatur alam yang ada, tidak mampu bagaimana mensinergikan beberapa unsur alam ya, ada tanah, ada air, ada udara, ada api, itu biasanya tergabung, bekerja sama dengan. Nah, ini mempermalukan dewa-dewa itu. Kemudian yang terakhir, belum terakhir, ada Ra ini adalah dewa matahari yang memberikan terang dan kehangatan. Nah, dewa matahari ini konon punya dua postur. Postur yang pertama adalah kepri, itu terbit, dan postur yang kedua adalah atum, itu terbenam. Itu postur tubuhnya dewa gitu ya. Menurut cerita-cerita politeistik Mesir itu posturnya. Jadi kalau terbit dia menghadap kemana, mungkin seperti itu ya. Kalau terbenam dia menghadap kemana. Matahari dianggap sebagai suatu sumber yang memberikan terang dan kehangatan. Dan ketika matahari ini nggak muncul selama gelap gulita itu 3 hari dan 3 malam itu, maka dianggap bahwa malapetaka besar atau bencana besar itu akan terjadi. Ketika gelap gulita, Bapak Ibu nggak usah gelap deh, Bapak Ibu tutup mata aja, keseimbangan tubuh kita itu terganggu. Kita pasti akan gelior, gitu. Kita pasti akan jatuh, dan kita tidak tahu arah. Kita mau keluar, ini gelap gulita terjadi. Gak ada apa mau bawa senter. Kalau sekarang sudah ada handphone ya, mungkin bisa pakai flashlightnya untuk bisa lihat jalan. Pada waktu itu harus cari penerangan, harus dikasih api lagi, itu sesuatu yang sulit dan mereka nggak mampu melakukan apa-apa. Nah, ini dewa matahari, dewa Ra, yang tadi Fir'aun itu salah satunya merupakan inkarnasi dari Amon dan Ra ini. Itu dianggap tidak mampu untuk bisa memberikan sumber terang dan sumber energi. Dan yang terakhir, ketika kematian anak sulung, ada 9 dewa yang menjaga anak-anak. Ada 9 dewa yang dipercaya itu akan melindungi anak-anak. Di antaranya ada Heka itu dewi kata, Isis itu dewi kesuburan, ada Min itu dewa reproduksi pria, ada Horus dewa penjaga anak, ada Bes dewa pelindung ibu dan anak, ada Hathor dewa keselamatan kelahiran anak, ada Meskenet dewi pemimpin kelahiran anak, ada Renenutet dewa penjaga anak-anak. Wah, ini ya, ada dewa-dewa yang menjaga anak-anak ini dianggap gak mampu untuk bisa melindungi kematian anak sulung. Saya nggak bisa bayangkan ketika tulah yang ke-10 ini terjadi, bagaimana kengerian, bagaimana histerisnya ketika keluarga-keluarga ini kehilangan anak sulung mereka. Bukan hanya anak, tetapi dari ternak-ternak mereka, dari hewan-hewan yang mereka miliki, semua anak sulungnya itu mati. Dan bagaimana kengerian itu terjadi pada waktu itu, bagaimana tangisan itu terjadi pada waktu itu. Dan setelahnya kemudian Fir'aun bilang, pergilah. Tapi hebatnya ya Bapak Ibu baca ayat harian yang kita baca, Tuhan membuat bangsa Mesir ini bermurah hati kepada orang-orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, anggap saja itu upah mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, diberikan kain, diberikan harta bendanya, semua boleh dikasih kepada orang Israel ini. Dan ketika mereka berjalan keluar dari Mesir ini, betapa banyaknya barang bawaan mereka. Wah, luar biasa. Satu rombongan yang banyak, dikatakan bahwa 600 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, belum termasuk lansia, belum termasuk ternak-ternak mereka, harta benda yang harus mereka bawa. Wah, betapa ini konvoinya luar biasa ini. Dipimpin oleh Musa, mereka berjalan perlahan-lahan, ada yang tua, ada yang muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, untuk apa sih barang-barang itu? Nanti sampai di dalam Keluaran ini sudah hampir sampai, mereka membuat semua tabut-tabut itu, rumah ibadah mereka itu, kemungkinan besar dari barang-barang yang mereka bawa. Oh, Mesir. Lalu kalau lihat Mesir bagaimana pada waktu itu dia menjadi negara adikuasa, tentunya sudah canggih. Zaman yang
lalu aja sudah bisa bangun piramid. Nah, apa kabar dengan harta benda perhiasan pada waktu dengan jenis kain yang ada? Tentu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka untuk memproduksi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan itu semua diberikan kepada orang Israel. Sudah keluar, pergilah untuk beribadah kepada Allahmu. Tapi perjalanan bangsa Israel tidak selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Nanti kita akan berlanjut dalam kisahnya ya. Hari-hari ini kita baca dengan peraturan-peraturan. Semoga nggak bosan bacanya beberapa hari ini ya. Ada aturan ini, aturan itu, aturan apa lagi dan lain sebagainya. Ot dan moped itu adalah tanda dan mujizat. Kata tulah ini dalam terjemahan aslinya diterjemahkan dengan kata ot dan moped, yang artinya adalah tanda dan mujizat. Nah, saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu, kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia itu disebut tulah. Nggak salah, karena tulah ini dianggap sebagai hukuman atau bencana alam yang ekstrim yang diturunkan oleh kekuatan ilahi. Tidak ada manusia yang mampu melakukan tanda dan mujizat ini, tapi hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan tanda dan mujizat ini. Nah, kenapa disebut tulah? Karena itu sebagai bentuk hukuman secara massal. Namun tidak semua ot dan moped, tidak semua tanda dan mujizat itu adalah tulah, gitu ya. Terkadang Allah memberikan tanda dan mujizat untuk menyatakan maksudnya dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam konteks orang Israel di Mesir akan keluar dari Mesir ini, ot dan moped ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan tulah. Kenapa? Karena sebagai peringatan atau hukuman bagi bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, ada 3 makna dari tanda dan mujizat. Ada 3 makna dari ot dan moped ini yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan baca dulu beberapa ayat. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Keluaran pasal 7 ayat 45, ayat 4 dan 5. Kemudian Keluaran 8, saya akan pandu satu persatu. Keluaran 7 ayat 4 dan 5. Kita akan membaca bersama-sama. Keluaran pasal 7 ayat 4 dan 5. Hitungan ketiga kita akan membaca 2, 3. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang tidak dapat disetarakan dengan dewa-dewa mereka, yang melebihi dewa-dewa mereka, yang punya kekuatan yang luar biasa, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang memiliki tanda dan mujizat. 8 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama lagi. Keluaran pasal 8 ayat 19. Hitungan ketiga kita akan mulai baca 2, 3. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berkatalah para ahli itu. Ketika nyamuk ini, kata masih bisa ditiru, tetapi ketika nyamuk, berkatalah para ahli itu, ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, bangsa Mesir, inilah tangan Allah, inilah kuasa Allah, inilah tanda dan mujizat dari Allah. 9 ayat yang ke-14 lagi kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 9 ayat 14. Hitungan ketiga kita mulai baca 2, 3. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bahwa tidak ada yang seperti Allahnya Israel di seluruh bumi. Lagi 18 ayat 11. Ini adalah pernyataan Yitro kepada Musa. Keluaran pasal 18 ayat 11. Kita akan baca lagi ya.
Bersama-sama hitungan ketiga kita akan mulai baca 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ya, ketika Yitro mengunjungi Musa membawa istri dan anaknya mendatangi Musa di padang gurun itu, Yitro mengatakan perkataan ini kepada Musa, sebab aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang sepatutnya lah mereka mendapatkan itu. Ya, Bapak Ibu sudah membaca ya, Yitro atau Reuel, gitu ya. Dia dari suku apa? Dia dari bangsa apa? Dia seorang imam yang melayani juga dalam agama mereka ya. Nah, ini sekarang aku tahu, keluar deklarasinya bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Allah Israel tidak dapat disetarakan dengan para dewa-dewa Mesir pada waktu itu. Nah, apa makna yang pertama? Bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada duanya. Tidak mampu disetarakan dengan ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Karena Dialah Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat, yang punya kehebatan, yang punya keajaiban, yang punya tanda dan mujizat yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir. Tidak ada Allah selain daripada Tuhan Allah orang Israel. Tanda dan mujizat yang Allah berikan bagi bangsa Mesir pada waktu itu ingin menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang jauh dahsyatnya, yang lebih besar daripada Allahnya orang Israel. Beberapa waktu yang lalu ketika membahas Rahab pun ketika menerima 2 pengintai itu, Rahab mengatakan bahwa kengerian terjadi di bangsa-bangsa sekitar padang gurun ini. Tentu Bapak Ibu, saya yakin berita tentang bagaimana Israel keluar ini, eksodus besar-besaran ini ya, keluar dari tanah Mesir ini, itu menjadi cerita yang luar biasa, cerita yang menggemparkan. Sehingga Rahab sendiri mengatakan, kami gemetar, kami takut, dan kami mengakui bahwa Allahmu, Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Ada tanda, ada mujizat, karena Dia pemilik tanda dan mujizat ini. Dan tangan yang lain gak mampu melakukannya. Ahli-ahli Mesir tadi mengatakan bahwa kami gak mampu. Inilah tangan Allah, inilah kuasa ilahi, inilah kuasa Tuhan yang dahsyat itu, inilah kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Karena kami gak mampu dengan ilmu-ilmu kami, dengan apa yang mereka latih, mungkin apa yang mereka percayai selama ini, dengan backingan roh-roh yang lain yang mungkin yang mereka pelajari ya. Kalau orang sekarang bertapalah semedilah itu nggak mampu untuk bisa mengalahkan tangan yang teracung ini. Itu tidak mampu untuk mengalahkan tangan yang kuat ini. Paling ada seorang pembawa lagu yang menyanyikan, kapan-kapan bisa dinyanyikan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hayat. Ada tangan kuat yang selalu menopang umatnya. Ada tangan yang hebat yang selalu mencengkeram umatnya. Dan tangan yang kuat itu sampai sekarang masih ada, yang selalu mencengkeram hidup kita, yang selalu memimpin langkah-langkah hidup kita, yang selalu mengangkat ketika kita sudah mulai terseok untuk bisa jatuh. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu kita tergeletak. Karena ada tangan yang kuat, ada tangan yang teracung. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang disembah, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Dan Dia hidup, Dia berkuasa. Yang pertama, tanda dan mujizat membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, selain dari Yesus Kristus yang kita sembah. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa tanda dan mujizat ini diberikan bagi orang Mesir pada waktu itu? Yang kedua, ada hubungan khusus antara Allah yang hebat itu dengan umat Israel, antara Tuhan yang hidup itu dengan orang Israel. Keluaran pasal 11 ayat 6, 7, 9 ayat 19 ayat 5. Kita akan kembali lagi. Keluaran pasal 11 ayat
ayat 6 dan 7. Ini kematian anak sulung ya. Itulah yang terakhir. Keluaran pasal 11 ayat 6 dan 7. Kita akan baca lagi bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Sedikit menyimpang dulu, Bapak Ibu. Di dunia ini, orang-orang di sekitar kita itu mau melihat loh perbedaan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Percaya atau tidak, itu mereka mampu melihat. Karena ada Tuhan yang menolong kita, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah ini dari sejak dahulu kala ditegaskan supaya bangsa Mesir itu mengetahui bahwa Tuhan itu membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ada bedanya. Ini ketika kelas 10 diberitahukan akan ada kengerian, akan ada teriakan, akan ada seruan yang hebat yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Wah, ngeri ya Bapak Ibu. Hanya terjadi satu kali itu tapi hebatnya luar biasa. Tetapi bagi kamu orang Israel, baik kepada orang, baik kepada hewan, seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Hebat ya. Jadi pada waktu malam itu mereka nangis di tanah Mesir ini, menangis orang Goshen, orang di tanah Goshen ini, bangsa Israel di tanah Goshen ini pelan-pelan hening gitu. Mereka beranjak keluar satu persatu. Kalau saya bayangkan didramatisir, divisualisasikan itu luar biasa. Lalu Ibu bisa lihat di YouTube ada beberapa visualisasi yang ada 19, Keluaran 19 ayat yang kelima. Kita akan baca lagi bersama-sama. Nanti saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang dalam terjemahan baru dulu. Keluaran 19 ayat 5. Hitungan ketiga kita akan mulai membacanya. 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Dari antara segala bangsa, bangsa Israel ini menjadi apa? Harta kesayangannya Allah, menjadi harta kesayangannya Tuhan. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Seluruh bumi adalah milikku, milik Tuhan. Tetapi jika kalian taat kepada perintahku dan berpegang pada perjanjianku, kalian akan menjadi milikku yang paling berharga di antara semua bangsa. Ada kata paling, berarti yang paling atas, yang teristimewa, yang tersayang gitu. Olehnya Pak Samuel kemarin minggu mengatakan bahwa iya, bangsa Israel benar-benar bangsa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Karena Kanaan itu tanah yang subur, tanah yang berlimpah. Di firman Tuhan menuliskan bahwa tanah yang berlimpah susu dan madunya. Wah, itu sumber makanan yang madu ini luar biasa. Madu asli, susu ini sumber protein, energi yang memang itu disediakan bagi bangsa pilihan Tuhan. Itu disediakan bagi harta kesayangannya Tuhan. Itu disediakan bagi ini milik yang paling berharga dari Tuhan. Olehnya tanda dan mujizat Ot dan Moped yang diberikan kepada bangsa Mesir itu ingin membuktikan bahwa ada hubungan yang erat antara Allah dengan Israel, antara Tuhan yang berkuasa itu dengan bangsa pilihannya Tuhan. Seluruh bumi adalah milikmu. Tetapi ketika Israel mau taat, mau setia kepada Tuhan, dia menjadi milik yang paling berharga. Dia menjadi harta yang paling berharga. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, Ot dan Moped ini dituliskan tidak hanya satu kali, tetapi dia ada sepanjang sejarah manusia. Tanda
tanda dan mujizat ini ada sejak zaman Musa ketika diberikan kepada bangsa Israel. Ada zaman Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, angin badai diam tenanglah, yang kerasukan pergi. Lebih berharga nilai hidup manusia daripada daripada ternak babi yang banyak itu. Kemudian yang sedang penuh dengan kelemahan Tuhan kuatkan. Tanda dan mujizat itu menyertai sepanjang sejarah manusia. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dan 18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17-18 kita baca bersama-sama, hitungan ketiga. Kita akan baca 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadaku, Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan keajaiban-keajaiban seperti ini. Demi kemuliaanku, ada di antara kamu yang akan mengusir setan-setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Biarpun kamu memegang ular dengan tangan telanjang atau minum racun, kamu tidak akan sakit atau mati. Juga ketika kamu menyentuh orang-orang sakit sambil berdoa kepadaku, mereka akan sembuh. Teringat sebuah ayat di mana? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Saya ambil tema youth yang kemarin, powerful. Kamu akan menerima kuasa. Tanda dan mujizat dari Tuhan ini berlaku sepanjang sejarah. Kita sudah tidak ada di zaman Musa. Kita juga tidak ada di zaman Yesus Kristus ketika dia ada di dalam dunia. Kita ada di zaman sekarang. Tetapi tanda dan mujizat Allah itu tidak pernah berhenti. Amin. Tanda dan mujizat Allah itu masih tetap berlaku. Bukan untuk sok-sokan, bukan untuk apa, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Markus tadi dituliskan dalam terjemahan sederhana Indonesia, demi kemuliaanku. Bukan mau digagah-gagah, wah orang percaya aku punya kuasa, enggak begitu. Tapi tanda dan mujizat itu diberikan Allah atas kehendak Allah dalam kehidupan kita, atas penentuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, dan tanda mujizat itu akan menyertai hidup kita. Namun segala sesuatu kembali kepada Sang Empunya kuasa itu, Sang Empunya tanda itu. Bahkan kalau saya sederhanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Bapak Ibu bisa hidup hari ini, itu adalah tanda dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu masih bisa baca Alkitab setiap hari, masih bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan, itu adalah tanda dan mujizat dari Tuhan. Itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Olehnya kita mau menghargai setiap waktu, setiap kesempatan, setiap peluang yang ada, setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, ayo kita terus berharap kepada Tuhan. Ayo kita terus setia kepada Tuhan. Karena orang di dunia pun juga tahu ada perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Itu pasti terlihat. Itu pasti bisa dirasakan. Pasti ada pengaruhnya. Olehnya dimanapun Bapak Ibu berada, bawalah tanda dan mujizat ini untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah, untuk bisa ini saya pinjam untuk bisa membuat dunia kagum kepada Tuhan kita melalui hidup kita. Dunia akan kagum kepada Tuhan kita dari mana? Dari hidup kita. Dari hidup kita yang Tuhan tempatkan di keluarga kita, dari hidup kita yang Tuhan tempatkan di gereja kita, dari hidup kita yang Tuhan tempatkan di pekerjaan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di masyarakat yang ada, di setiap lini kehidupan kita. Dari hidup kita, tanda dan mujizat Allah itu menyertai hidup kita.
hidup saya adalah tanda dan mujizat dalam sejarah kehidupan ini. Bapak Ibu boleh sentuh kanan kiri, hidupmu adalah tanda dan mujizat Allah dalam sejarah kehidupan ini. Depan belakang hidupmu adalah tanda dan mujizat Allah di tengah-tengah sejarah kehidupan ini. Mungkin orang tidak bisa mengerti firman Tuhan, tidak ada yang dapat tidak ada yang memberitakan firman itu, tetapi melalui kehidupan kita itu menjadi tanda dan mujizat bagi dunia ini, untuk dapat melihat bahwa ada Tuhan yang hidup, untuk dapat melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa, ada pribadi yang berpengaruh dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Hidup kita adalah tanda dan mujizat dari Tuhan. Melalui Ot dan Mobed kita mampu melihat tidak ada Tuhan selain Allah yang kita sembah, selain Yesus Kristus yang kita sembah. Yang kedua, tanda dan mujizat dalam kehidupan kita itu menyatakan sebuah relasi hubungan bagi Allah dan bangsa Israel, dan juga bagi Allah dengan kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita orang-orang yang sudah digantikan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada relasi, ada hubungan, connected itu tadi ya, terhubung terus dengan Tuhan, terkoneksi terus dengan Tuhan. Hidup kita nggak mampu sendiri kalau tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, tanda dan mujizat ini terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk di zaman sekarang, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Olehnya sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan ya. Kalau ibadah saya terus sampaikan kepada Bapak Ibu, masuk diberi. Tadi saya sempat di belakang itu sebetulnya kurang terlalu jelas ya, vibes-nya di depan sini sampai bangku tengah itu masih oke. Di belakang itu kurang terlalu jelas. Kalau ada teman yang ganggu, ada keluar masuk, ada anak kecil, wah konsentrasinya Bapak Ibu harus lebih full. Oleh yang di belakang konsentrasinya harus, fokusnya harus lebih full. Amin. Amin. Iya, harus lebih fokus. Jadi harus perlu bawa air. Karena kalau hilang fokus kan kurang minum gitu ya. Kurang minum bawa air, tidak apa-apa, harus lebih fokus. Kemudian kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan ini menyatakan tanda dan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita punya Yesus yang hebat, Yesus yang ada. Silakan kepada petugas persembahan untuk
kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.